Pertemuan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo memunculkan spekulasi keretakan di dalam koalisi perubahan. Meski dijawab oleh sang capres Anies Baswedan masih di jalan perubahan, apakah komposisi koalisi masih akan solid? Apalagi di tengah isu rayuan bersama dengan koalisi Prabowo Gibran yang kini unggul dalam sejumlah hitung cepat. Benarkah perbedaan jalan akan diambil oleh masing-masing anggota koalisi perubahan atau malah akan bersama dengan PDIP yang kini disebut-sebut siap mengajukan hak angket di DPR soal dugaan kecurangan pemilu? Dan untuk mengkonfirmasinya, sudah bersama kami dari luar studio. Pertama adalah Jubir PKS Muhammad Khalid, kemudian Wasekjen PKB Saiful Huda, serta pendiri Kedai Kopi Henry Satrio. Assalamualaikum, selamat malam. Mas-mas kalian apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja ke Mas Huda kalau begitu. Mas Huda, saya mau mengkonfirmasi. Jadi kalau tadi dalam paket berita Kang Ujang Komarudin, analis politik mengatakan bahwa DNA-nya ini tidak pernah oposisi begitu. Jadi PKB ini kira-kira akan bersama dengan yang menang atau di jalan perubahan yang memang oposisi begitu. Apalagi Caimin tadi dalam konferensi tadi siang mengatakan ya tidak secara clear, tapi mana undangannya kita ditanya sudah dihubungi Presiden Jokowi atau belum begitu Mas Huda? Enggak, saya kira tadi Gus Imin tegas menyatakan bahwa beliau di jalan perubahan dan tadi termasuk merespon dinamika terakhir, misalnya Pak Surya Paloh ketemu dengan Pak Presiden, tadi dengan clear Mas Anies juga menyampaikan bahwa koalisi 3 partai masih solid, terus ada di jalan perubahan. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira politik pasca pemilu 2024 ini punya ukuran yang saya kira tidak sama dengan politik-politik sebelumnya. Jadi apa yang dimaksud dengan PKB yang terbiasa menjadi bagian dari pemerintah selama 20 tahun, terus kemudian Nasdem tadi sampaikan juga DNA pemerintah, saya kira itu dinamika sebelum pemilu 2024. Artinya sebenarnya sudah bisa dilihat sejak kami mengusung pasangan Amin, sebenarnya jalan itu sudah diambil untuk berbeda dan mendorong semangat perubahan melalui koalisi pasangan Amin. Jadi kalau ditanya apakah potensinya tetap berjalan dengan jalan perubahan ini, jawabannya tadi sudah secara tegas dikonfirmasi oleh Mas Anies dan Gus Muhaimin. Oke, tapi kemudian ketika kami media mengkonfirmasi kepada Presiden mengatakan apakah mengundang PKB dan juga yang lain, katanya akan mengundang semuanya. Dan tadi kita ditanyakan, Gus Muhaimin menjawabnya, ya mana undangannya begitu. Ini kan seakan-akan merespon atau gayung bersambut begitu Mas Huda. Ya, undangan itu berbeda dengan sikap politik saya kira. Seperti kita dapat undangan resepsi pernikahan sebagai teman, ya pasti kita datang. Termasuk kalau ada rival yang mengundang, ya kita pasti datang karena itu kan sifatnya undangan ya. Jadi sesuatu yang sangat berbeda saya kira. Kita harus membedakan antara konteks diundang dengan sikap politik. Kalau sikap politik sejak tadi sudah jelas bahwa pasangan Amin akan terus lanjut pada poros perubahan ini. Berarti kalaupun diundang dan kemudian suatu hari datang ini bukan berarti akan bersama begitu ya? Oke ya? Kira-kira begitu, karena sekali lagi harus dibedakan antara memenuhi undangan dengan sikap politik. Baik, saya ke Mas Khalid kalau begitu. Jadi PKS ini masih dengan rasa yang sama tidak kesulitannya begitu Mas? Atau jangan-jangan nanti Nasdem udah diundang, PKB udah diundang, PKS yang enggak gitu misalkan? Jadi Mas Bram dan para pemirsa, Mas Huda dan Mas Hensat, PKS saat ini betul-betul kita totalitas dalam berjuang untuk mengawal suara. Jadi ini sehari-hari ini saksi-saksi kita semenjak pencoblosan, pasca pencoblosan, dan sekarang ada di tingkat kecamatan, kita sudah berhari-hari ini kita terus kawal suara. Jadi kita ingin memastikan bahwa suara
rakyat ini tidak dicurangi, suara rakyat ini tidak dimanipulasi. Jadi PKS betul-betul akan concern membuat seluruh sumber dayanya, mulai dari para caleg, pengurus, kader, seluruh saksi, untuk totalitas mengawali jalannya proses pemilu ini. Jadi kita belum berandai-andai nih, Mas Bram. Oke, ini tapi suara rakyat ini sangat penting, harus kita jaga. Mas Khalid, artinya dalam internal Ya, gimana? PKS begitu, saya akan fokus di sana, apakah kemudian memang belum ada komunikasi sama sekali dengan pihak manapun? Ataukah kemudian yang unggul, atau kemudian dengan 03 begitu yang hari ini narasinya mirip dengan 01? Bagi PKS, terkait sikap politik atau komunikasi politik itu hal yang biasa, dan menurut kami itu akan etis jika dibahas jika sudah selesai perhitungan KPU ini. Oke. Jadi kita harus betul memastikan hal yang ofisial, yang resmi ini berjalan sesuai dengan tracknya. Itu dulu. Oke, baik. Sangat tidak etis lah kalau kita belum selesai ini perhitungan, saksi kita sedang berjibaku di lapangan, tiba-tiba kita bicara tentang koalisi, oposisi, dan sebagainya. Jadi Oke. kita ingin menuntaskan terlebih dahulu tugas kita. Karena kita harus membersamai ini, saksi kita yang belum pulang-pulang ini, mengawal suara ini. Jadi kalau misalkan nanti Presiden Anda, Presiden PKS akan diundang oleh Presiden, akan dijawab misalkan penghitungan pun belum selesai, Mas Khalid? Ya kalau masalah undangan dan sebagainya itu adalah hak prerogatif dari Presiden Republik Indonesia ya, untuk mengundang, dan tentunya pimpinan akan mendiskusikannya terkait masalah dan mudaratnya tentu tuh ya. Baik. Dan ini penting untuk kita pertanggungjawabkan baik secara kepatutan dan secara etika publik ya. Baik, saya ke Mas Hensat. Kalau begitu Mas Hensat melihatnya seperti apa? Soal konsistensi dan kebersamaan ini masih kita bisa baca nggak sebagai publik begitu, Mas? Ya, kalau saya melihatnya justru tidak ada alasan untuk tidak konsisten ya. Tentang koalisi misalnya. Kalau misalnya, ini mohon maaf ya, Nasdem, PKS, PKB mau berkoalisi dengan pemerintah, itu mestinya ngobrolnya sama Pak Prabowo tuh. Bukan dengan Pak Jokowi. Kan Pak Jokowinya udah mau selesai. Kan tapi Pak Jokowi katanya jembatan begitu, Mas Hensat. Ya, kalau memang diperlukan jembatan. Kalau ternyata partai-partai lebih memilih bicara langsung ke Pak Prabowo gimana? Jadi gini Mas, saya ingin menggambarkan. Hari ini dengan nanti setelah 20 Maret, mungkin kondisinya berbeda. Pada saat 20 Maret nanti diumumkan oleh KPU, ya, bahwa misalnya nih ya, Pak Prabowo dan Gibran yang menang. Artinya Prabowo kan presiden tuh, calon presiden atau presiden terpilih lah. Elected president kalau di Amerika sering disebutnya. Nah itu pasti ada perbedaan situasi politik tuh dengan hari ini. Bisa jadi kemudian ya ada pakai yang berbeda tuh. Bahkan saya menyarankan ke Pak Prabowo kalau nanti sudah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, sebaiknya mundur saja dari kabinet. Karena nanti kabinetnya ada 2 matahari kembar loh. Misalnya dalam sidang kabinet gitu ya, atau pertemuan kabinet, rapat kabinet, itu menteri-menteri kan pasti mengetahui tuh, ada presiden yang akan lengser, dan ada tokoh yang akan siap jadi presiden. Kalau menteri-menteri itu mau jadi menteri lagi, ya, itu pasti berkiblatnya ke Pak Prabowo tuh, nggak ke Pak Jokowi. Jadi, sebenarnya saya agak aneh juga, makanya kalau menurut saya kemarin itu pertemuan tentang koalisi, Mas. Kemarin itu kalau saya nebak-nebak. Jadi artinya ini pertemuan cari temen. Mas Hensat, berarti artinya kalau misalkan nanti 20 Maret sudah diumumkan, ada kemudian pakai yang Anda katakan tadi, atau ini yang mendekat itu hanya ingin menjadi menteri, atau komposisi dari mereka yang tidak menang atau oposisi ini yang akhirnya nanti Anda perkirakan akan mencoba merapat sedikit demi sedikit begitu, Mas Hen? Ya itu nanti terserah para pemimpin parpol dengan Pak Prabowo. Gitu. Jadi maksud saya kalau pertemuan kemarin itu saya melihatnya adalah usaha mendahului dari Pak Jokowi untuk bertemu salah satu ketua umum parpol yang menjadi salah satu anggota koalisi gitu dengan Pak Surya Paloh kemarin.
saya yakin sebetulnya apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak lebih dari sekedar jangan sampai saya keduluan sebelum Surya Paloh ketemu Megawati atau sebelum Surya Paloh langsung ketemu Prabowo. Jadi saya menilainya tuh ke sana, Mas. Justru sedang berusaha memulihkan kekuatan itu kemarin Pak Jokowi. Jadi nggak ada kaitannya dengan koalisi pemerintahan baru. Karena presidennya kan beda. Ya oke gitu ya. 02 ini menang, faktor Pak Jokowinya besar. Tapi apa iya kemudian koalisi akan ditentukan oleh mantan presiden? Menurut saya sih nggak gitu ya. Jadi kalau pertemuan kemarin itu saya menilainya itu pertemuan yang bukan tentang koalisi gitu ya. Kan Pak Jokowi juga mengklaim aja tuh bahwa dia jadi jembatan. Apakah Pak Prabowo butuh jembatan kan? Nanti CNN perlu tanya tuh ke Pak Prabowo. Pak Prabowo butuh jembatan nggak sih sebetulnya gitu kan? Jadi kalau kemarin itu menurut saya bukan tentang koalisi, tapi tentang bagaimana Pak Jokowi menjaga posisinya menuju 20 Maret 2024. Oke, berarti pertanyaannya adalah Mas Henry, apakah kemudian dengan mendahului komunikasi ini, artinya ketika ada ajuan hak angket di DPR oleh PDIP, ini akan mulus paling tidak untuk mengajak 01 yang di dalamnya ada Nasdem, PKS, dan juga PKB, begitu Mas Henry. Tapi jangan langsung jawab, karena kita akan membahasnya usai jeda berikut. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya masih dengan 3 orang narasumber dari luar studio. Ada Mas Henry Satrio, kemudian Mas Saiful Huda, dan juga Mas Muhammad Khalid. Dan sebelum saya melanjutkan dialog, sesuai tadi sebelum jeda, saya akan menanyakan kepada Mas Henry terkait dengan apakah kemudian sudah ada komunikasi pendahuluan ini akan kemudian membuat ajuan hak angket oleh PDIP ini akan solid atau tidak, apalagi ke koalisi perubahan. Tapi kita akan dengarkan bersama terlebih dahulu respon dari Anies Baswedan terkait dengan hal ini. Kita dengarkan bersama. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Oke, saya ke Mas Henry. Jadi artinya akan tetap solid begitu dengan ajakan ini, Mas Henry, dalam analisa Anda? Saya sih merasa iya ya, karena nggak ada alasan untuk tidak solid tuh menanyakan atau menginisiasi dukungan untuk hak angket ya. Karena semuanya kan sedang dalam tanda tanya nih. Saya berkali-kali mengatakan kalau quick count itu tugasnya mencatat kapan kecurangan itu terjadi. Menurut saya dugaan-dugaan kecurangan itu terjadi justru sebelum pencoblosan. Jadi kalau kemudian hak angket itu digunakan, itu akan sangat baik sekali karena nanti akan bisa ditanyakan seputar misalnya IT-nya KPU gitu ya. Kenapa kemudian ada perbedaan, kenapa kemudian katanya disimpan datanya di luar Indonesia. Jadi banyak hal juga yang bisa digunakan gitu, terutama yang kaitannya dengan misalnya bila ada peran kepala desa, bila ada peran PJ kepala daerah gitu ya. Jadi menurut saya aneh kalau justru kemudian tidak didukung hak angket ini, karena 01 dan 03 pasti punya banyak pertanyaan tentang penyelenggaraan pemilu hari ini. Nah, tapi dengan kondisi hari ini sudah ada komunikasi pendahuluan terlebih dahulu itu ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan juga Pak Surya Paloh begitu. Apakah kemudian optimisme ini masih ada? Apakah jangan-jangan nanti yang konsisten atau komit ya cuman PKB dan PKS karena hari ini belum dipanggil begitu, Bang Henry? Ya kalau saya sih percaya ya bahwa Pak Surya Paloh memiliki komitmen yang besar ya
Karena so far sebelum Anies bisa mendaftar saja, dia konsisten itu untuk mendorong supaya Anies Baswedan bisa menjadi calon presiden, Mas. Jadi saya sih hakul yakin itu akan terjadi ya, walaupun sudah ada perbincangan antara Pak Jokowi dan Surya Paloh yang sampai hari ini kita juga nggak tahu tuh ceritanya tuh tentang apa gitu sebenarnya kemarin. Oke, baik. Saya ke Mas Solid kalau begitu. Jadi Mas Solid, pembicaraan atau pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi itu sudah dikomunikasikan di koalisi perubahan, sudah kemudian dibicarakan, atau itu kemudian hanya konsumsi Nasdem saja begitu? Saya kira dikomunikasikan atau tidak dikomunikasikan itu bukan hal yang krusial ya, dalam arti itu adalah kewenangan dari Partai Nasdem untuk melakukan komunikasi politik. Jadi kita nih udah sama-sama dewasa lah ya Mas Huda ya, dalam arti kita sudah saling mengerti, sudah saling memahami setiap masing-masing kebijakan dari partai politik. Dan kita sangat menghormati apa yang dilakukan oleh Nasdem. Dan tidak masalah juga kalaupun tidak berkomunikasi, tidak menyampaikan terlebih dahulu. Itu tidak mempengaruhi bagaimana jalinan komunikasi kita di koalisi perubahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait hak angket. Hak angket ini saya kira ini adalah suatu ide atau gagasan yang sangat baik untuk kita gerakkan dalam sebuah hak konstitusional pengawasan DPR. Jadi kalau kita melihat bahwa DPR memiliki konstitusional haknya ini bisa digunakan untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan dengan hak angket itu. Saya kira ini akan menjadi sebuah ide yang sangat bagus. Dan di PKS sendiri ini tentu akan kita bahas ya, di pimpinan juga akan membahasnya, apakah ini menjadi sebuah cara untuk bagaimana kita mengawasi jalannya pemilu ini berjalan secara fair atau tidak. Tapi sejauh ini memang sudah dikomunikasikan begitu secara langsung oleh PDIP kepada PKS, Mas Khalid? Belum ada komunikasi secara langsung kepada PKS terkait hak angket ini, dan saya kira ini hal yang baik dan gagasan yang bagus, dan tentu kita akan menjadi diskursus kita untuk bagaimana kita mengawal jalannya pemilu dengan secara baik. Dan cara-cara konstitusional itu harus kita dukung. Apakah itu dengan hak angket, hak interpelasi ya. Ini cara-cara yang konstitusional saya kira. Dan juga misalkan gugatan kepada MK misal. Jika ada bukti-bukti kecurangan yang valid misal, kita langsungkan gugatan ke MK, itu adalah cara-cara yang konstitusional. Dan inilah demokrasi. Ini demokrasi yang sangat baik dan harus kita rawat bersama-sama. Oke, baik. Sebelum nanti kemudian kita akan bahas soal rencana gugatan ke MK, saya ke Mas Huda terlebih dahulu. Jadi sudah ada komunikasi tersebut ke PKB, Mas Huda, dan apakah kemudian narasinya sama dengan PKS? Ini hal yang baik, akan narasinya sepertinya publik membaca akan bergabung begitu? Yang mana, Mas? Yang soal hak angket ini, Mas. Kita hak angket dulu. Mas Huda. Oh, angket belum. Kita belum ada diskusi, termasuk dari ide Mas Ganjar yang akan mendorong hak angket. Kita belum komunikasi dengan teman-teman fraksi PDIP. Tapi sebagai gagasan, karena PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR, saya kira ya luar biasa itu. Kalau fraksi besar sudah menginisiasi, Mbak Puan sendiri sebagai ketua DPR, saya kira akan berbeda ya. Oke. Nah, karena itu kita tunggu saja. Kita tunggu, tapi sekali lagi kalau yang menggulirkan fraksi PDIP, yang kebetulan Mbak Puan sebagai ketua DPR, saya kira akan bermakna sangat berbeda sekali. Oke, tapi tadi capres Anda sudah memberikan respon begitu, Mas Huda. Jadi artinya di internal koalisi sudah ada pembahasan itu, apalagi di pertemuan tadi, Mas Huda? Ya tadi karena sifatnya menjawab teman-teman wartawan, kebetulan saya hadir di forum tadi. Jadi terkait dengan itu sifatnya kira-kira nunggu saja. Prinsipnya sekali lagi kita hormati, terlebih-lebih kalau fraksi PDIP yang mengambil inisiatif, saya kira akan menjadi pertimbangan di koalisi perubahan. Oke, berarti pun nanti akan ditawari akan segera merapat begitu ya, Mas Huda? Kira-kira begitu, sekali lagi kita hormati.
Oke, baik-baik. Saya terakhir ke Mas Huda, ke masing-masing. Saya tetapi ke Mas Huda terlebih dahulu. Jadi artinya ke depan akan lebih fokus pada melalui DPR, melalui hak angketnya, atau kemudian membawa laporan dugaan kecurangan itu ke MK begitu, Mas Huda? Tadi kami sudah diskusi dengan tim hukum nasional Amin, yang sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan kecurangan baik sebelum atau pra pencoblosan di TPS maupun pasca pencoblosan di TPS. Jadi pada jalur konstitusi terkait dengan pengaduan karena jalurnya di MK tadi sudah disiapkan oleh teman-teman di tim hukum Amin. Oke, baik-baik. Artinya mana yang lebih prioritas begitu Mas Solid? Melalui DPR atau kemudian laporan MK-nya itu yang Mas Huda tadi menyebutkan sudah disiapkan? Mas Khalid atau Mas Huda nih? Mas Khalid, saya tanyakan ke Mas Khalid, walaupun sama-sama tim Amin begitu ya. Jadi begini, terkait tadi yang hak angket ini kan wacana baru ya, wacana baru dan belum ada sebuah pembahasan secara khusus terkait hal tersebut. Dan yang sudah disiapkan oleh tim hukum ya kita sedang mengumpulkan. Ini kan banyak nih saksi-saksi di daerah di seluruh Indonesia yang mengumpulkan mulai apakah kecurangan sebelum pencoblosan ataupun pada pencoblosan, dan ini kita sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Nah, sedangkan hak angket ini kan baru masuk nih, sebuah wacana baru yang belum kita diskusikan secara komprehensif. Nah, saya pikir kami menghormati jika itu adalah inisiatif dari fraksi PDIP yang merupakan fraksi terbesar saat ini di parlemen, dan ini merupakan sebuah gagasan yang baik. Dan tentu kami di internal PKS juga akan mengkaji hal tersebut, dan di koalisi perubahan bersama PKB dan Nasdem tentu kita akan diskusikan bersama. Oke, masih akan didiskusikan begitu ya. Saya ke Mas Henry terakhir, Mas Henry. Jadi ketika informasinya sudah dikasih lampu hijau, sudah disetujui oleh Bu Mega dari PDIP begitu, artinya akan lebih clear ini akan bisa jalan dan juga mengkonsolidasikan begitu kekuatan di luar 02 begitu, Mas Henry. Ya, mestinya bisa ya, dan harusnya bukan hal yang susah itu. Memang Pak Jokowi berusaha untuk mencari teman ya, dengan pertemuan dengan Pak Surya Paloh kemarin. Mungkin salah satunya adalah karena dia pernah mengatakan bahwa dia punya BIN, punya BAIS gitu ya, jadi intelnya kuat. Maka mungkin dia sudah mendengarkan tuh ide-ide bahwa akan ada hak angket, makanya kemudian diajak bertemu Pak Surya Paloh. Tapi menurut saya ada hal yang berbeda juga. Tapi yang menarik itu kalau kemudian digunakan hak angket ya, pastinya kan bukan hanya tentang pilpres tuh. Jadi pileg dan DPD juga mungkin akan ditanyakan ya, karena kan pencoblosannya di hari yang sama, kemudian waktunya juga sama gitu. Jadi kalaupun digunakan nanti hak angket itu imbasnya menurut saya bukan hanya kepada pilpres, tapi juga pileg juga. Nah, apakah kemudian karena pileg ini juga menjadi bagian dari hal yang akan masuk ke dalam materi di hak angket, apakah partai-partai yang sudah aman ini ya, itu akan mengikuti juga gitu ya. Nah, itu yang menarik kalau menurut saya. Tapi kalau dengan Surya Paloh sih saya tidak meragukan bahwa kalau kemudian koalisi perubahan dan koalisinya Mas Ganjar itu menginisiasi hak angket, menurut saya Nasdem itu akan ikut serta juga gitu ya. Baik, itu menarik untuk kita perhatikan begitu ya ke depan dan juga beberapa dampak yang kemudian Anda sebutkan. Terima kasih para narasumber, ada Mas Henry Satrio, kemudian Mas Saiful Huda dan juga Mas Muhammad Khalid telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas-mas kalian. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih terus. Mas Huda.